Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali bersama Dai Firsyah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, insya Allah pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sudah siap belajar teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama teman-teman, kita harus ketahui bahwa beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah termasuk rukun iman. Rukun iman keberapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Kemudian iman yang dimaksud adalah membenarkan disertai meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Jadi jelas bahwa kita harus tahu, kita harus yakin, kita harus membenarkan bahwa betul adanya, bahwa memang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Lanjut, sekarang kita mau tahu nih, kata kitab itu berasal dari apa? Berasal dari bahasa Arab. Kataba yaktubu kitabatan. Oke, bagus. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, sebelum Ustadz bahas tentang kitab wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti terbagi dua, ya. Jadi ada kitab, ada suhuf. Untuk saat ini insya Allah kita akan belajar kitab dulu, lalu setelah itu kita akan belajar suhuf. Oke, kita masuk ke kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu kitab? Apa sih kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dia adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para nabi dan kepada para rasul-rasulnya. Mengimani ini teman-teman semuanya itu pengertiannya ada tiga, ya. Artinya ada tiga. Mengimani kitab-kitab Allah ini ada tiga. Pertama adalah mempercayainya. Oke, sudah bisa. Kedua adalah meyakininya. Dan yang ketiga adalah membenarkannya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Oke, kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa kumpulan wahyu Allah itu terbagi dua, ya. Ada kitab, ada suhuf. Sudah bisa teman-teman? Oke. Lalu perbedaan dalam menyampaikannya apa sih kitab dengan suhuf? Kalau kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, ya. Jelas? Untuk diajarkan. Ingat? Digaris bawahi, jadi kitab untuk diajarkan kepada manusia. Untuk apa? Sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan. Lalu pengertian suhuf apa? Perbedaannya dalam menyampaikan. Kalau suhuf sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau disampaikan kepada rasul, tetapi garis bawahi, tetapi tidak wajib diajarkan kepada manusia. Kalau kitab wajib, kalau suhuf tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jelas teman-teman? Oke, sip, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut. Lalu apa sih pengertian meyakini iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih pengertiannya? Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya teman-teman adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, ya, kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab tersebut berisi apa? Berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, pembahasan selanjutnya, ya. Nama-nama kitab dan beserta para nabi dan rasul yang menerimanya.
Ada berapa teman-teman? Ada yang masih ingat pelajaran sebelum-sebelumnya? Mungkin pernah dengar ada berapa kitab yang diwahyukan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul? Sip, pintar sekali. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Apa itu? Dan siapa yang nabi yang menerima wahyu tersebut? Kitab tersebut pertama, catat teman-teman, atau diingat, atau dihafalkan. Pertama adalah kitab Taurat, kemudian kedua kitab Zabur, kemudian ketiga kitab Injil, dan kemudian keempat kitab Al-Quran. Akan kita bahas satu-satu, ya. Akan kita bahas satu-satu. Jadi harus tahu tuh teman-teman ya. Jadi dari 4 kitab tersebut harus tahu nama kitabnya, diturunkan kepada nabi siapa, kemudian berbahasa apa kitab tersebut, kemudian kapan diturunkan dan untuk siapa. Ada 5 teman-teman ya. Pertama, nama kitabnya, diturunkan kepada siapa, kemudian kapan, berbahasa apa, kapan, dan untuk siapa. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kemudian yang ketiga, kapan? Berbahasa apa? Berbahasa Ibrani, ya, Ibrani. Kemudian kapan diturunkan? Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian untuk siapa kitab Taurat ini? Kitab Taurat diturunkan untuk bangsa Yahudi saja. Sudah jelas teman-teman? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Siapa? Nabi Daud alaihi salam. Kemudian berbahasa apa? Berbahasa Kipti dan Suryani atau Suryani, sorry. Kipti atau Suryani. Kemudian kapan diturunkan? Diturunkan 10 sebelum Masehi. Jelas? Sip. Kemudian untuk siapa kitab Zabur? Kitab Zabur untuk bangsa Israel. Sudah jelas? Mantap, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Siapa teman-teman? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian berbahasa apa? Berbahasa Suryani Aramik. Suryani atau Aramik. Kemudian kapan diturunkan? Diturunkan pada 1 Masehi. 1 Masehi. Untuk siapa? Untuk bangsa Nasrani atau Nasrani. Sama saja ya. Oke, sudah jelas? Sudah masih ingat Taurat? Masih ingat Zabur? Masih ingat Injil? Oke, kita lanjut ke kitab yang terakhir yang Allah turunkan, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahasa apa? Berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kemudian kapan diturunkan? Diturunkan pada abad 6 Masehi. Berapa? 6 Masehi. Untuk siapa? Al-Quran diturunkan untuk siapa? Masya Allah. Ternyata teman-teman semuanya, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau kitab sebelumnya, kitab Taurat, itu untuk Yahudi saja. Kitab Zabur untuk bangsa Israel saja. Kitab Injil untuk bangsa Nasrani saja. Dan Masya Allah, kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Jelas teman-teman? Oke. Nama-nama kitab Al-Quran, nama-nama kitab Al-Quran ternyata ada banyak. Untuk saat ini kita belajar 6, ya. Pertama adalah Alkitab. Ini nama-nama Al-Qurannya ya, nama lain dari Al-Quran. Alkitab, kemudian Al-Furqan, Al-Huda, Az-Zikr, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Jelas? Oke. Kita lanjut ke video selanjutnya. Syukran ala ihtimamikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.